Halo, Shalom SCC Youth, welcome back untuk ibadah kali ini. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Oke, hari ini aku bakalan menyampaikan beberapa pengumuman, yaitu jangan lupa untuk mengikuti ibadah youth setiap hari Sabtu jam 7 malam, jangan lupa ya guys. Dan juga yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa kirim ke nomor rekening. Dan juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan seperti makan makanan yang sehat dan juga berolahraga. Dan juga jangan lupa untuk menaati setiap protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan yang rajin. Oke, sekian dari pengumuman ini. Selamat beribadah. God bless. Shalom anak muda, dimanapun kau berada, selamat datang di ibadah ACC Youth Online malam hari ini. Mari bersama-sama memuji Tuhan kita yang besar. Dia berkuasa, namanya Yesus Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari serukan nama Yesus, Tuhan yang berkuasa malam hari ini. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, oh, oh, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Siapa namanya? Yesus, Tuhan Allah kita. Haleluya, biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kita persembahkan hanya bagi satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Biarlah malam hari ini kita sama-sama merindukan Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita. Urapannya, kuasanya tercurah dimanapun kita berada malam hari ini. Mari kita masuk dalam hadiratnya, kita sungguh-sungguh meminta, Tuhan kami rindu mengalami Engkau Tuhan lebih dalam lagi. Karena kami percaya Kau telah memberikan Roh Kudus yang selalu ada buat setiap kami Tuhan. Biarlah malam hari ini berikan itu buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau ada Tuhan buat kami malam hari ini. Take me to your place, Lord, where there's nothing else
but me and you, longing for your presence. I know that you're calling me to you. Here I stand and long for your embrace. Nothing else could ever take your place. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Bring me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Haleluya Tuhan, kami merindukan Engkau malam hari ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Biarlah malam hari ini Engkau membawa kami Tuhan, di mana Engkau berada. Take us Lord, to that place, to your place. Biarlah malam hari ini setiap kami Kau bawa Tuhan. Haleluya. Jesus Lord. Take me to that place, Lord, where there's nothing else than me and you, longing for your presence. I know that you're calling me to you. Here I stand and long for your embrace. Nothing else could ever take you, Lord. Nothing else could ever take your place. Come, Holy Spirit, fall in this place. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm longing out for more and more of you. Biarlah musik terus mengalir bagi Tuhan malam hari ini. Tuhan, biarlah Kau mendengar doa kami malam hari ini. Ini seruan kami Tuhan. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit in this place. Dimanapun kami ada Tuhan, kami merindu membutuhkan Engkau. Kami rindu Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Malam hari ini jamah setiap kami, dimanapun kami ada Tuhan. Jangan biarkan Tuhan roh kami biasa-biasa. Jangan biarkan hati kami menjadi tawar dan dingin. Hanya Engkau Holy Spirit yang bisa mengembalikan kami kembali. Di mana Engkau berada Tuhan, bawa setiap kami orang-orang muda malam hari ini untuk mengalami Engkau secara penuh. Biarlah hati kami, roh kami malam hari ini kami persembahkan bagi Engkau Tuhan. Kami merindukan Engkau Allah Roh Kudus. This is us. Haleluya. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the
come in this place. Mari Tuhan, mengalirlah dimanapun kami berada malam hari ini. Kami rindu jamahan-Mu, kami rindu aliran-Mu, kami rindukan kasih-Mu kembali Tuhan di hati kami. Malam hari ini jamah Tuhan, Kau yang menyelidiki hati kami. Biarlah malam hari ini tidak ada satupun Tuhan yang jauh dari Engkau. Bawa hati kami kembali mendekat kepada Engkau Tuhan. Bawa kami Tuhan. Oh, oh, oh. Holy Spirit, jamah setiap kami. Urapi kami lagi Tuhan. Setiap yang mati, yang jauh dari Engkau, Kau bangkitkan kembali. Malam ini Kau angkat hati yang kering, aliri kembali Roh Kudus. Mengalir, 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 memberi kehidupan, memberi kekuatan, mengalir. Kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan mengalir, mengaliri setiap hati malam hari ini. Biarlah tidak ada hati yang kosong, tidak ada hati yang kering. Hai Engkau orang-orang muda, Kau hanya dapat kepenuhan. Kepenuhan-Mu menjadi pribadi yang utuh hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Malam hari ini Engkau yang sedang beribadah dimanapun Kau berada, terima malam hari ini aliran-aliran Roh Kudus itu diberikan. Haleluya. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out, oh Lord, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out, oh Lord, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out, oh Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out, oh Lord. Lord, I'm crying out, oh more and more of you. Haleluya. Yes Lord, kami merindukan Engkau Allah Roh Kudus. Terima kasih buat jamahan-Mu. Terima kasih buat pribadi-Mu yang selalu nyata dan ada buat hidup setiap kami. Kami percaya Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sedetik pun apapun yang kami alami, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Firman yang akan menuntun kami untuk mengenal-Mu lebih lagi. Firman yang menuntun kami untuk mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom guys, salam jumpa lagi ya dalam ibadah online kita ACC Youth. Saya berdoa buat kita semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan saya juga berharap papa mamamu, anggota keluargamu, saudara-saudaramu dalam kondisi sehat selalu. Dan imannya kita sama-sama di dalam Tuhan pun
semakin kuat. Walaupun kita harus melewati musim kehidupan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Oke guys, hari ini saya akan share firman Tuhan tentang worship atau penyembahan. Saat kita dengar kata worship atau penyembahan, kata worship itu selalu dikaitkan dengan ibadah hari Minggu, ibadah kita, mungkin juga ibadah online. Sering juga dikaitkan dengan menyanyikan lagu-lagu rohani, angkat tangan, tutup mata, bersikap dalam doa. Nah, kesempatan ini saatnya juga saya percaya Tuhan tuh ingin membawa kita tuh semakin bertumbuh lebih lagi tentang apa itu worship atau penyembahan. Saya percaya Tuhan mau supaya worship itu tidak cuma sekedar kita melakukan apa yang terlihat secara jasmani, tetapi worship itu luas, dalam, dan kaya. Nah, melalui kesempatan sharing sore hari ini, saya akan share pembahasan tentang worship dalam 3 poin. Oke, siap-siap ya. Siapkan catatanmu, buka hatimu, dan tangkap sungguh-sungguh kebenaran firman ini. Yang pertama, poin yang pertama, worship itu artinya kiss atau mencium. Nah, guys, kita gak mungkin kan mencium seseorang yang tidak kita kenal. Kita hanya akan mencium seseorang karena kita punya hubungan atau kedekatan. Nah, dalam kedekatan ternyata ada pengaruh dan juga ada kuasa di dalamnya. Ada sebuah statement itu berkata begini, kita akan menjadi seperti siapa yang kita sembah. Sesuatu yang kita sembah itu berarti sesuatu tersebut kita taruh di tempat yang utama, yang kita panutin, yang jadi panutan buat kita atau yang kita ikutin. Benar kan? Nah, sesuatu yang kita sembah berarti adalah sesuatu yang dekat dengan kita. Kalau kita dekat dengan dunia, maka lama-kelamaan kita akan menjadi sama seperti dunia. Kalau kita suka dekat, maka pasti kita juga akan menaruh perkara-perkara atau hal-hal yang duniawi itu yang menjadi utama dalam hidup kita. Maka hidup kita pun akan mengikutinya. Arusnya, lama-lama kita pasti akan menjadi sama seperti dunia. Makanya worship itu sangat mempengaruhi, bahkan dapat mengubah jati diri kita. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan dan semua hal yang berhubungan dengan Tuhan, maka hidup kita pun mengikutinya. Tuhan dan kebenarannya mampu loh mempengaruhi, mengubah kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya, mau kemana sih arah dan fokus kedekatan kita? Ke Tuhankah atau ke dunia? Saya seringkali banyak mendengar curhat papa mama yang berkata, kami ini orang tua Kristen. Anak kami sekolahnya di sekolah Kristen. Mereka sering ke gereja, ikut persekutuan doa, tapi hidupnya kok gitu-gitu aja ya. Bahkan banyak anak-anak Kristen yang kurang ajar, nakal. Ingat ya, kita bisa ke gereja. Kita sebagai anak muda yang diharapkan orang tua bisa rajin untuk beribadah. Tapi hidup kita nggak berubah apa-apa. Tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena bila kita ke gereja, cuman karena kita ini anak dari orang tua yang Kristen, atau kita ini anak Kristen yang dipaksa ke gereja, tetapi kita nggak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan secara pribadi, maka kekristenan kita hanya sebuah aktivitas rohani yang gitu-gitu aja. Kita hanya ngejalanin sebuah formalitas agama, hanya sebuah upacara. Datang dan pergi tetap sama. Nah, kemudian apa yang bisa membedakan antara Yesus dengan idol dunia? Apa yang bisa membedakan? Apa yang membedakannya antara Yesus dengan idol dunia?
Ada persamaannya, sama-sama punya pengikut, punya penggemar. Betul enggak? Betul? Kalau kalau kita memiliki idol orang yang berasal dari dunia, kita pasti akan nyimpen semua foto, aksesoris idol kita. Tapi pertanyaannya, cuman sebuah foto, cuman sekedar menjadi penggemar, dan itu tidak mengubah hidup kita apa-apa. Tetapi kalau Yesus yang menjadi idol kita, dia itu akan menjadi nyata, hadir di semua musim kehidupan kita, dan mampu ubah hidup kita. Selama kita memiliki hubungan atau kedekatan dengan Tuhan. Kalau dengan idol, kita punya jarak. Betul? Tapi dengan Yesus, anytime, ketika kita terbuka, Yesus bisa datang. Bahkan Yesus bisa mampu untuk mengubahkan kehidupan kita. Kita dekat dengan Tuhan, saya percaya kita pasti juga suka hal-hal tentang Tuhan. Dan kita juga pasti menghargai hal-hal yang Tuhan hargai dan Tuhan maui. Guys, ingat ya, seberapa banyak kita ke gereja, seberapa banyak kita ikutin ibadah online. Tapi bila kita nggak punya kedekatan dengan Tuhan, maka hidup kita akan begitu-begitu saja. Dan orang muda yang hidupnya gitu-gitu aja, maka hidupnya dan kekristenannya menjadi hal yang sangat membosankan. Lama-lama hidupnya menjadi stuck. Orang muda sih, tapi nggak hidup. Dan hidup yang ngebosenin selalu membawa kita turun ke bawah. Kualitas kita menjadi menurun. Saya percaya Tuhan nggak mau kita seperti itu. Amin. Poin yang kedua, worship itu adalah berbicara tentang selaras. Apa maksudnya? Nah, saya saat ini bawa ilustrasi. Di tangan saya ada 2 mangkok yang berisi air putih. Ya, dua-duanya air putih. Tetapi ketika di salah satu mangkok ini saya mengisinya dengan tinta yang berwarna hitam, dan kemudian yang di sebentar ya guys. Nah, lihat ya. Tadi ini kan air putih kan, biasa. Tapi ketika saya mengisinya dengan tinta berwarna merah, maka mangkok ini berubah airnya menjadi warna merah. Dan mangkok yang kedua, ketika saya mengisinya dengan tinta yang berwarna hitam, maka tiba-tiba air itu berubah menjadi warna hitam. Lihat ya. Yang di sebelah kanan saya ini berwarna hitam, dan yang sebelah kiri saya berwarna merah. Oke. Jadi ketika kedua mangkok itu saya tumpahkan keluar, maka yang keluar adalah sesuai yang ada di dalam tinta apa yang diisi di dalam mangkok tersebut. Kalau di dalam mangkok tersebut berisikan air putih yang sudah dicampur dengan tinta berwarna hitam, maka yang keluar akan juga warna hitam, air yang berwarna hitam. Tapi kalau mangkok kedua yang saya isi dengan tinta berwarna merah, ketika saya tumpahkan, maka yang keluar adalah cairan yang berwarna merah. Nah, apa artinya? Ya, jadi yang keluar atau tampak keluar itu adalah hasil dari apa yang ada di dalamnya. Kalau dalamnya merah, ya keluarnya merah. Tapi kalau dalamnya hitam, pasti keluarnya hitam. Worship itu apa yang terjadi di dalam, atau apa yang di dalam tertumpah keluar. Dan yang di luar adalah
hasil dari apa yang di dalam kita. Gak mungkin kan guys, kalau Yesus di dalam kita sukanya maki-maki. Gak mungkin kan kalau Yesus di dalam kita. Ya kan? Kita ini suka ngejelekin orang, gosip, iri hati, jahatin orang. Worship itu adalah cerminan yang dari dalam kita yang terpancar keluar. Lewat kata-kata, respon, tingkah laku, keputusan, atau pilihan-pilihan kita. Nah sekarang, kalau yang luar dan yang di dalam kita berbeda, gimana dong? Itu berarti kan ada sesuatu yang error di sini. Kalau yang di dalam dan yang di luar nggak sama, itu berarti kita belum sungguh-sungguh bertobat. Nggak mau bertobat sungguh-sungguh akan membuat kita menjadi orang yang munafik. Dalam dan luar kita pasti berbeda. Kita bisa tampak luar begitu rohani, begitu baik, tapi dalam kita penuh dengan iri hati, penuh dengan topeng, penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan. Guys, worship pada Tuhan itu akan selalu menuntun setiap kita kepada pertobatan. Akan selalu menuntun kita kepada perubahan hidup dan hidup yang terus bertumbuh. Worship kepada Yesus selalu akan menggiring kita, membuat kita bertumbuh dewasa di dalam iman. Pengenalan kita tentang Tuhan pun semakin dalam dan semakin luas. Dan yang paling sangat terlihat adalah sifat-sifat kita semakin serupa dengan Kristus. Oke, sekarang poin yang ketiga. Worship itu tentang hati. Siapa kita? Worship itu tentang hati, siapa yang kita sembah, dan bagaimana cara kita menyembah. Dalam Yohanes 4:23, itu firman Allah katakan begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ingat ya, Bapa di surga menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yang mana? Yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Guys, di zaman pada waktu Yesus ini hidup, pada waktu itu tempat untuk melakukan penyembahan bagi bangsa Israel adalah sesuatu yang sangat penting banget. Tapi Yesus pada waktu dia hadir di muka bumi ini, dia datang untuk mengajar, mentransformasi, mengubahkan tentang worship. Apa itu? Bahwa tempat di mana kita melakukan penyembahan tidaklah sepenting dengan pribadi yang kita sembah. Ingat ya, apa yang Yesus buat transformasi? Bahwa tempat di mana kita melakukan penyembahan tidaklah sepenting dengan pribadi yang kita sembah dan bagaimana kita menyembahnya. Mengapa? Karena penyembahan itu tentang hati. Kita bisa ada di mana aja, kapan aja. Kita bisa ada di dalam musim apa aja yang kita alami. Tapi kalau hati kita benar, maka worship kepada Tuhan itu akan benar dan berkenan. Apalagi dalam musim kehidupan seperti sekarang ini, di mana kita hanya cuma bisa ibadah online di rumah. Guys, saat kita ngikuti ibadah online di rumah, di mana nggak ada yang tahu, nggak ada yang absen, apa kita ibadah atau nggak ada yang tahu dan yang memantau bagaimana kita bersikap dalam ibadah saat ibadah online. Tapi kalau hati kita benar, saya percaya, sikap dan cara kita beribadah atau menyembah pun pasti akan benar. Tapi bagi anak Tuhan yang nggak punya hati, nggak punya kedekatan sama Tuhan, yang ngikutin ibadah karena dipaksa atau karena sebuah rutinitas,
maka cara ibadahnya pun sering nggak benar. Seringkali diselingi mungkin sambil makan, ngemil, sambil main game, ngomong-ngomong sendiri. Bahkan ada yang juga sering menunda, sehingga lama-kelamaan mereka lupa dan akhirnya nggak ikuti ibadah online. Karena worship itu tentang hati, maka yang keluar bisa sesuatu yang the best atau asal-asalan. Karena worship adalah tentang hati, maka kita akan bersikap hormat terhadap perkara-perkara tentang Tuhan. Nah, dalam perjanjian lama, worship itu selalu identik dengan bait suci atau tempat yang awal saya sudah sharing. Tapi saat Yesus datang, worship itu adalah tentang diri kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Guys, tubuh dan anggota tubuh kita adalah bagian terpenting dalam worship. Bahkan dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ingat ya, mempersembahkan tubuhmu. Tuhan tidak bilang persembahkan dulu yang lain, tapi Tuhan awali dulu untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari ayat ini sudah jelas bahwa kita nggak akan bisa worship to Jesus dalam roh dan kebenaran kalau tubuh kita atau anggota tubuh kita belum kita serahkan pada Tuhan secara penuh. Menyembah dalam roh dan kebenaran berarti semua anggota tubuh tidak lagi kita serahkan untuk lakukan mau kita, keinginan dunia atau daging yang berusaha menguasai kita. Menyembah dalam roh dan kebenaran berarti semua anggota tubuh kita adalah untuk dipakai untuk memuliakan Tuhan, untuk memancarkan sifat Tuhan, memancarkan kebenaran dan memancarkan kekudusan Tuhan. Guys, tidak ada worship yang sejati dan yang berkenan di hadapan Tuhan tanpa terlebih dahulu kita menyerahkan tubuh dan anggota tubuh kita menjadi milik Tuhan. Yang terakhir dari saya, memang sekarang ini kita tuh seakan terjebak dalam musim kehidupan yang sulit gara-gara pandemik yang panjang, yang lama. Banyak dari keluarga kita, anggota keluarga kita yang kita kenal mengalami banyak kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Bahkan kondisi ekonomi semakin parah. Situasinya semakin sulit, runyam. Tapi mari guys, jangan kehilangan penyembahanmu di musim kehidupanmu yang kau alami saat-saat ini. Nothing can stop us to worship God. Tidak ada apapun, siapapun yang dapat bisa menghentikan penyembahan kita pada Yesus. Mari lewat krisis yang kita alami atau krisis yang keluarga kita alami, di mana kita nggak hanya berfokus supaya cepat-cepat through the crisis, supaya cepat-cepat untuk melewati krisis, tapi mari kita grow the crisis. Jadi kita tidak cuma mau cepat-cepat untuk melewati dengan cepat krisis itu, tapi Tuhan juga mau kita grow the crisis. Bagaimana kita bisa grow the crisis? Bisa bertumbuh di dalam krisis ketika kita memiliki dan menunjukkan iman kita seperti Sadah, Mesak, Abednego. 3 contoh orang muda yang tetap untuk worship God, untuk tetap menyembah Tuhan. Walaupun mereka pasti akan dibuang ke dalam api. Sekalipun mereka harus ada di dalam badai. Guys, untuk penutupnya, saya akan bacakan beberapa potongan ref dari sebuah lagu dengan judul Jujur. Di mana dalam lagu ini ada kata-kata worship kepada Tuhan. Ada kata-kata yang keluar dari seorang yang suka worship pada Tuhan.
Sebuah ciptaan lagu yang lahir dari seorang yang tetap worship to Jesus. Walau sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Bahkan masalahnya belum selesai. Orang ini tetap akan terus untuk worship to Jesus. Saya percaya inilah seorang worshiper sejati. Yaitu apapun, siapapun tidak dapat hentikan dia untuk worship God. Beberapa kata dalam lagu seperti ini bunyinya seperti ini. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum mengakhiri ibadah online kita, saya mau mengajak buat setiap kita, saya ingin berdoa, saya ingin melepaskan berkat. Dan sebelum menerima juga doa berkat, saya juga ingin berdoa khusus buat setiap kita. Arahkan hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah kata-kata kekuatan daripada Tuhan. Sebuah kata-kata doa yang akan membawa engkau bukan cuma sekedar through the crisis, tapi engkau akan grow the crisis. Kenapa engkau bisa grow the crisis? Karena engkau tetap memilih untuk menyembah, worship God, tetap menyembah Tuhan di semua, di segala apapun yang engkau alami. Bapa, hamba berdoa saat ini buat teman-teman yang sedang menyaksikan ibadah online, yang sedang mengikuti ibadah online ini. Mereka sebagai orang-orang muda sedang berada dalam sebuah musim yang tidak gampang. Tapi kami cuma percaya Tuhan sanggup hadir di segala musim apapun yang mereka alami. Bahkan mungkin mereka penuh dengan ketakutan, ada begitu banyak tuntutan di dalam kondisi yang mereka alami hari-hari ini. Tapi hamba berdoa, minta kekuatan Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus sungguh-sungguh dicurahkan buat setiap mereka. Dan yang paling penting Tuhan, buat mereka menjadi seorang worshiper, penyembah yang sejati. Yang apapun, yang siapapun tidak dapat menghentikan mereka untuk tetap menyembah-Mu. Mungkin mereka sedang dalam badai, buat mereka tetap menyembah Yesus di dalam badai. Mungkin mereka saat ini ada di dalam masalah, tetapi biarlah mereka tetap menyembah Yesus di tengah-tengah permasalahan mereka yang hadapi. Karena kami percaya penyembahan mereka itu akan membawa mereka mengenal akan Tuhan, akan membuat mereka grow the Christ, akan bertumbuh di dalam Kristus masalah yang mereka hadapi. Mereka akan semakin bertambah kuat karena ada Kristus, ada Roh Kudus yang memampukan mereka. Buat mereka untuk terus memilih, untuk terus menyembah Tuhan. Buat mereka terus berkata-kata kepada Tuhan, untuk mengucap syukur, untuk tetap melepaskan iman, pengharapan kepada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus saat ini, bangkitkan saat ini orang-orang muda yang tergila-gila dengan Tuhan, yang terus menyembah kepada Tuhan apapun yang mereka alami. Hamba melepaskan berkat, anugerah, kekuatan daripada Tuhan, damai sejahtera, penyertaan daripada Roh Kudus yang kuat dan full power dalam kehidupan mereka, buat mereka bertumbuh dalam apapun yang mereka hadapi, buat mereka kuat di dalam Engkau.
Terima kasih Tuhan, berkat-Mu menyertai mereka. Engkau akan menyertai mereka, menuntun mereka, menolong mereka. Engkau di depan mereka, di samping mereka, di atas mereka, bahkan Engkau di dalam mereka. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat ini, terimalah doa ini, kekuatan daripada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you guys. Every distraction, my attention is set on you. My devotion, Jesus, my portion, my affection is set on you. I was made to worship, I was made for your embrace. I was made to worship, I was made to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship, I was made to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship, I was made to bless your name. Captivated by your goodness, overwhelmed by your majesty, swept away in your holy presence, giving over all of me. I was made to worship, I was made for your embrace. I was made to worship, I was made to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship, I was made to bless your name.
name.